ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وافق بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan Allah akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam pembahasan tentang babu fil amri bil muhafazah ala sunnah. Ya, bab yang memerintahkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang pertama dari bab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama yang sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hadis ini merupakan potongan dari hadis yang awalnya itu, ya, ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah di hadapan para sahabatnya, ya. Jadi awal hadisnya itu adalah hadis yang sering kita baca. Awalnya apa? Di sini, ya ayyuhan nasu, ya, wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Maka Nabi katakan fahujju, maka berhajilah kalian. Ketika Nabi menyatakan suatu perintah untuk dilaksanakan oleh umatnya, yaitu dengan melaksanakan ibadah haji, faqala rajulun, ada salah seorang sahabat yang bertanya. Apa pertanyaannya itu? Aqul amin ya Rasulullah. Ya,
apakah setiap tahun wahai Rasulullah kami harus melaksanakan ibadah haji? Ya, pasal kata Nabi tidak menjawab. Nabi diam ketika Nabi ditanya, emang harus setiap tahun Nabi kami harus melaksanakan ibadah haji? Sampai 3 kali sahabat itu bertanya, "Aqul amin ya Rasulullah." Nabi diam. Ya, kemudian setelah yang ketiga baru Nabi katakan apa? Hatta qalaha miraron. Sampai sahabat itu berkata atau bertanya berulang-ulang kali. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum," kata Nabi. Ya, seandainya aku menjawab ya dengan pertanyaan yang tadi kamu ajukan kepada saya tentang apakah harus setiap tahun kami berhaji, ya, kalau kami jawab kata Nabi la wajabat walam mastata'tum, pasti ibadah haji itu harus kamu lakukan setiap tahun, ya, akan tetapi kamu pasti tidak akan mampu, ya. Makanya Nabi diam ketika ditanya, enggak menjawab tentang pertanyaan itu sampai berkali-kali. Setelah itu baru Nabi mendapatkan ya ilham, mendapatkan wahyu dari Allah, baru Nabi katakan lau qultu na'am ya la wajabat wa lam mastata'tum. Seandainya aku bilang iya, pasti haji itu akan menjadi suatu perintah yang wajib kamu lakukan setiap tahun, dan pasti kamu tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahun, ya. Nah, itu awal daripada hadis yang akan kita baca, ya. Nah, setelah Nabi berkata demikian, summa qala, kemudian Nabi bersabda, da'uni. Ya. Da'uni di sini artinya biarkanlah. Ya, tuh. Ada penjelasan ya, kenapa Nabi bilang da'uni. Artinya dijelaskan dalam kitab ini min kasratis su'al. Ya, jangan terlalu banyak bertanya. Ya, jadi Nabi itu nggak suka juga kalau sahabat banyak banget bertanya itu. Ya, apalagi pertanyaan-pertanyaan itu ya suatu pertanyaan yang nggak mesti ditanya, ya, atau pertanyaan tapi nggak ada nggak ada nilai sesuatu apapun dari pertanyaan yang dia tanyakan. Ya, tuh. Ya seperti yang banyak berkembang sekarang ini, ya, mereka menanyakan kenapa kok harus merayakan peringatan Maulid, kenapa harus ada tahlil, ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, ada 1000 hari, ada haul, ya, yang mestinya pertanyaan-pertanyaan itu ya nggak patut atau nggak layak untuk kita tanyakan. Ya, meskipun sebagian orang mengatakan itu suatu bid'ah, tapi nanti kita lihat seperti apa gambaran yang dijelaskan oleh Nabi tentang apa itu bid'ah. Ya, nih. Walafzu Muslim zaruni, ya, dalam hadis Sahih Muslim, ya, kalau yang tadi kan yang kita baca ini perawinya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, akan tetapi dalam hadis Sahih Muslim sendiri itu menggunakan zaruni, bukan da'uni, ya, artinya itu sama, biarkan saja, ya, tuh. Ma taraktukum, ya, apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian, ya, tuh. Jadi sesuatu yang aku tinggalkan ya untuk kalian, ya, wahai umatku, ya, janganlah kalian itu banyak bertanya tentang apa yang aku tinggalkan. Bisa jadi yang namanya perintah Nabi itu kan ada bermacam-macam. Ada yang namanya sunnah qauliyah,
Ya, perintah Nabi diambil dari ucapan Nabi. Ya, ada yang namanya sunnah fi'liyah. Ya, perintah Nabi yang dicontoh oleh para sahabat dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Ya, ada juga namanya sunnah takririyah. Ya, sunnah takririyah ini suatu ketetapan. Apa maksudnya? Nabi ketika melihat ya suatu yang dilakukan oleh para sahabat, Nabi melarang juga tidak, memerintahkan juga tidak. Ya. Nah, suatu amalan yang Nabi tidak katakan itu ya terhadap suatu apa yang dilakukan oleh para sahabat, berarti itu juga suatu hukum yang menjadi keputusan Nabi, yaitu berupa apa? Sunnah takririyah. Ya, tapi orang sekarang bilang namanya bid'ah. Ya, mereka bilang itu bukan dari Nabi. Ya, kita kerjain bid'ah, dosa katanya. Nabi juga sudah masih tahu, Pak. Sejak para sahabat masih berada bersama Nabi, ada satu keputusan yang Nabi diemin, nyuruh kagak, perintah juga kan, ngelarang juga kan, kagak. Itu namanya apa? Sunnah takririyah. Ya, jadi kita harus paham, ya. Tuh, jangan sesuatu yang kita bilang datangnya enggak dari Nabi, kita bilang apa? Bid'ah. Ya, itu bid'ah. Baik. Kemudian ya, innama ahlaka man kana qablakum. Ya, sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian itu binasa karena apa? Kasratu su'alihim wahtilafuhum ala anbiyaihim. Ya, banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mereka dan juga perbedaan ataupun perselisihan yang mereka lakukan ala anbiyaihim terhadap siapa? Para nabi mereka. Ya. Orang kita Pak, kalau banyak ditanya, apalagi tanyaan tadi tidak berbobot, ya, ini menjadi suatu apa itu? Seakan-akan pengen apa? Nguji kita, ya, seakan-akan pengen apa ya? Ya, tahu kemampuan kita sampai di mana. Ya, padahal dalam ajaran kita, seseorang yang dia itu sudah tahu terhadap suatu ilmu, kemudian dia tanyakan dalam rangka untuk menguji kemampuannya dia, di satu hal yang dilarang. Ya, yang semestinya orang-orang seperti itu jangan dia bertanya, justru apa? Ya, menambahkan sesuatu apa yang dia dengar. Ya, kan bisa jadi ada seorang guru ketika dia mengajar, ya, ada sesuatu yang kurang, tambahin, itu boleh. Ya, ingin menambahkan sedikit ya tentang apa yang tadi disampaikan atau kita pelajari bersama, ya, ada satu riwayat gini, itu boleh. Ya, tapi kalau dalam rangka untuk menguji, ya, atau lagi untuk menjatuhkan seseorang dengan pertanyaan yang sebenarnya dia sudah tahu tentang jawaban apa yang ditanyakan itu suatu hal yang dilarang dalam agama kita. Ya, kalau kita jangan bertanya sesuatu yang ya sudah kita tahu, itu tidak boleh dalam agama kita. Ya, begitu juga wahtilafuhum ala anbiya, mereka juga selalu apa? Berselisih. Ya, itu berbeda pendapat dengan para nabi mereka. Ya, seperti yang dialami oleh umatnya Nabi siapa itu? Nabi Musa. Ya, tuh ketika mereka disuruh oleh Allah untuk menyembelih apa? Seekor lembu. Ya, seekor apa? Sapi. Ya, tuh mereka bertanya tuh orang Bani Israel. Ya, tuh apa pertanyaan mereka? Sapi yang laki atau perempuan? Coba ditanya itu.
Ya, udah ditanya perempuan atau laki, tanya lagi yang warnanya apa. Ya, udah selesai pertanyaan warnanya apa, yang udah kawin atau belum pernah kawin. Tuh. Ya, tuh. Udah gitu belum puas juga. Ini sapi udah dipakai buat kerja atau belum? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang apa? Ya, yang kadang-kala kalau bahasa kita sekarang itu lebay. Ya, berlebihan. Kalau Allah sudah suruh perintah, contohnya saja, ya, sembelih seekor sapi, udah lakukan, ya, karena nggak ada yang namanya perintah Allah itu suatu perintah yang salah, ya, kan kita sudah sering pelajari segala sesuatu itu nggak semesti untuk bisa diterima oleh akal kita, ya, tapi wajib kita apain? Kita terima menurut keyakinan atau keimanan kita, ya, dan belum tentu segala sesuatu yang diterima oleh akal kita, iman atau akidah kita membenarkan, belum tentu, ya. Berarti yang harus kita dahulukan apa? Keyakinan, keimanan, akidah kita ketimbang akal, ya, karena Allah sudah katakan ilmu yang Allah akan berikan kepada manusia itu enggak banyak, ya, dikatakan dalam Al-Qur'an wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, ya, dan tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian wahai manusia illa qalilan, melainkan hanya sedikit saja, ya. Jadi akal yang Allah berikan juga itu punya apa? Punya batasan kemampuannya, ya, itu. Baik. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Ya. Maka apabila nahaitukum an syai'in, ya, kami larang kalian terhadap sesuatu, fajtanibuh. Maka apa? Jauhilah. Maka tinggalkanlah. Ya, itu kan dibalik suatu larangan pasti ada suatu mudarat atau bahaya yang akan kita dapati. Ya, nggak mungkin ketika Nabi contohnya melarang kita untuk ngapain coba? Melarang kita untuk minum sambil berdiri. Ya kan? Kan Nabi katakan la tashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah sekali-kali di antara kalian minum sambil berdiri. Ya. Oh, ada apa di balik larangan Nabi ini? Kok kita nggak boleh minum sambil berdiri? Ya. Ternyata setelah diteliti berdasarkan ilmu medis atau kedokteran, ya, seseorang yang sering kali minum sambil berdiri itu akan berpotensi menderita penyakit ginjal. Ya, kenapa ginjal? Karena cairan yang kita minum itu akan langsung apa? Masuk turun ke, ya, lambung kita tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara saat seseorang yang minum sambil duduk, itu air yang kita minum akan diproses dulu. Kalau memang ada cairan atau butiran-butiran, tumpukan ampas-ampas yang akan membahayakan ginjal kita, itu akan disortir ke tempat lain. Ya, itu akan menjadi yang namanya apa? Ya, air seni, ya, atau air kencing. Kalau dia berupa gumpalan yang besar-besar, akan diubah menjadi apa? Kotoran yang akan dibuang melalui dubur kita. Ya, itu pasti ada sesuatu hikmah di balik suatu larangan yang apa? Allah yang Nabi perintahkan, apalagi suatu perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Contoh lagi, kenapa kita disuruh makan dengan menggunakan tangan kanan, kok bukan dengan tangan kiri? Ya, tuh. Karena Nabi mencontohkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayamun. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan apa saja itu suka memulai dari yang mana? Yang kanan. Ya.
mulai sesuatu dari yang kanan, ya, yang baik artinya mau berjalan menuju majelis ilmu mulai dengan kaki kanan. Kita pengen mencari nafkah dalam rangka untuk menghidupi keluarga kita, langkahlah mulai dengan tangan, ya, kaki kanan tuh, ya. Karena apa? Dua tangan yang Allah ciptakan ini pun ada apanya? Ada fungsinya masing-masing. Dan enggak pernah nih yang namanya kedua belah tangan ribut tentang fungsi masing-masing. Kali itu tangan kiri pernah protes, kanan lo enak banget, giliran makan, giliran dapat duit pakai tangan kanan, giliran cebok pakai tangan kiri. Enggak pernah tuh tangan kiri protes kayak gitu. Ya, karena memang anggota tubuh yang sifatnya benda mati ini saja itu masih tunduk kepada apa? Perintah Allah. Ya, tidak akan tuh yang namanya makhluk apapun berani melanggar atas segala perintah Allah. Ya, biasanya yang berani melanggar itu adalah siapa? Manusia yang punya akal justru. Ya, tuh. Baik. Jadi apa yang kami ya larang untuk kalian apapun bentuknya fajtanibuhu, maka apa? Tinggalkanlah, ya. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ya, wa idza amartukum, dan apabila aku memerintahkan kepada kalian terhadap suatu perintah, fa'tu minhu, maka kerjakanlah perintah tersebut mastata'tum, semampu kalian. Tuh. Jadi enggak dipaksain. Ya, kayak Nabi suruh kita sholat tahajud, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin kalau kita bilang nggak bisa lah kita sholat tahajud seperti sholatnya Nabi. Ya, bayangkan Nabi sholat tahajud baca surahnya surah Al-Baqarah. Ya, habis Al-Baqarah dia baca surah Ali Imran. Habis Ali Imran dia baca surah An-Nisa. Lah kalau kita sholat tahajud baca 3 surah itu selesainya kapan? Ya, selesainya kapan? Ya, bisa jadi jam 6 belum selesai juga, Pak. Ya, gimana mau baca? Kadang kita baca aja masih belum lancar, apalagi kita nggak hafal. Ya, itu. Makanya Nabi suruh kerjainlah sholat tahajud semampu kamu, 2 rakaat minimal. Ya, kalau 2 rakaat bisa tambah menjadi 4 akan lebih bagus. Ya, kalau 4 bisa nambah 2 lagi menjadi 6 akan lebih bagus lagi. Tuh, ya, kalau bisa sampai 8, kemudian sampai 10, sampai 12. Ya, bahkan yang kita contoh itu Imam Syafi'i sampai 30 rakaat melaksanakan sholat tahajud. Ya, itu perintah wajibnya itu hanya untuk Nabi. Ya, tapi buat kita selaku umatnya, ya, sholat tahajud itu hukumnya hanya apa? Sunnah saja, ya. Jadi kita kerjakan semampu kita. Kan kemarin kita sudah pelajari pada bab-bab yang sudah lalu kita pelajari. Ada salah seorang sahabat setiap hari sholat, setiap hari baca Quran, ya, sampai dia tidak apa? Menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Ya, tiap pagi, tiap malam enggak berhenti-berhenti baca Quran, sehingga hal yang demikian diapain? Dilaporkan kepada Nabi. Ya, kata Nabi, ente salah. Ya, nah ini adalah hal yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama siapa? Ya, siapa itu? Salman Al-Farisi ketika itu, ya, dan juga Abu Darda. Ya, Salman Al-Farisi merasa heran apa yang dilakukan oleh Abu Darda saat itu. Ya, ketika Salman datang ke rumah Abu Darda, terkejut melihat penampilan istrinya enggak keurus. Ya, akhirnya Nabi bilang, nasihatin kepada Abu Darda, kamu salah Abu Darda. Fa inna li ainaika 'alaika haqqun. Ya, sesungguhnya kedua mata kamu itu ada hak. Wa inna li zaujika 'alaika haqqun. Istri kamu juga punya hak. Ya, begitu juga kejadian-kejadian yang dialami ya oleh sahabat lain seperti Muaz, ya.
Kita juga mengalami hal yang demikian. Ya, ketika Nabi suruh baca Quran semampu saja. Kalau bisa khatam sebulan sekali, sahabatnya ngeyel, jangankan sebulan ya Rasul, 2 minggu sekali saya bisa. Ya udah 2 minggu sekali, jangankan 2 minggu sekali, seminggu sekali saya bisa ya Rasul. Ya, jangankan seminggu ya Rasul, 3 hari sekali saya bisa. Jangan nyombong. Ya, bahkan dia berani mengatakan, aku bisa melakukan suatu perbuatan lebih banyak dari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kan sombong. Ya, ini enggak benar juga. Maksud Nabi berkata demikian bukan berarti Nabi Muhammad tidak mampu untuk mengerjakannya. Tapi kalau Nabi katakan itu suatu perintah, Nabi khawatir itu akan menjadi suatu perintah yang wajib untuk dikerjakan oleh umatku. Itu namanya keprihatinan seorang pemimpin kepada siapa? Kepada umatnya. Ya, betul. Jadi semampu kita. Ya, bahkan dalam Al-Quran juga Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, nggak bisa kita memaksakan sesuatu itu. Ya, kenapa? Karena Allah juga dalam Al-Quran mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membebani suatu beban kepada hambanya di luar apa? Di luar kemampuan yang bisa dilakukan oleh hamba. Kok bisa, Pak? Ya Allah Maha tahu. Ya, kemampuan kita selaku manusia, apalagi manusia yang berada hidup zamannya umat Nabi Muhammad, ya, umatnya orangnya kecil-kecil, ya, umurnya juga pendek-pendek, nggak seperti umat-umat terdahulu orangnya gede-gede, umurnya juga panjang-panjang, ya, itu Nabi, ya, berikan keringanan. Allah pun untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad pun diberikan seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah semampu apa? Semampu kalian. Ya, betul. Jadi jangan pernah Pak kita yang banyak bertanya sesuatu hal yang khususnya datang dari Allah dan datang dari Rasulullah. Ya, karena apa-apa yang menjadi perintah Allah dan perintah Rasulullah, pasti di balik perintah itu ada hikmah yang akan kita dapati. Begitu juga terhadap larangan yang datangnya dari Allah dan dari Rasulullah, jangan kita tanyakan kenapa kita dilarang. Ya, itu kenapa kita dilarang untuk minum khamr, kenapa kita dilarang untuk berzina, kenapa kita dilarang untuk makan harta riba, kenapa kita dilarang untuk makan harta anak yatim? Karena di situ semua ada apa? Ada mudarat ataupun efek negatif yang akan didapati oleh seseorang yang melanggar perintah Allah. Ya, tuh. Baik. Selanjutnya hadis yang berikutnya. An Abi Najih Al-Irbadhi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Ya. Dari Abi Najih Al-Irbadh bin Sariyah. Ini nama aslinya adalah At-Tuwail ibnu Sariyah. Ya, At-Tuwail ibnu Sariyah. Beliau ini adalah ya di antara orang yang keempat masuk dalam agama Islam. Ada orang bertanya, Ustaz, bukannya Sayyidina Ali yang masuk keempat dalam agama Islam? Kalau Sayyidina Ali, 4 orang sahabat itu adalah apa? Dilihat dari segi umurnya. Ya, jadi sahabat Nabi yang paling muda masuk Islam adalah siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar yang paling tua. Tapi kalau untuk urutan ya dari sahabat-sahabat Nabi,
Nih, dikatakan di sini ya, At-Tuwail ibnu Sadiyan adalah orang yang keempat masuk ke dalam agama Islam saat itu. Ya. Dan beliau ini ya meriwayatkan hadis sebanyak 30 hadis. Ya, tuh. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang langsung dia menerima hadis dari Nabi ada berapa hadis? Ada 30. Ya, jadi kan para sahabat ada yang menerima hadis nggak langsung dari Nabi, tapi dari para sahabat. Itu sahabat juga awalnya terima dari Nabi, tapi kebetulan nih sahabat yang lain nggak jumpa sama Nabi, akhirnya didengar dari siapa? Dari sahabat yang dengar langsung dari Nabi. Tapi untuk At-Tuwail bin Yasariyah, beliau ini meriwayatkan hadis yang langsung dia dengar dari Nabi sebanyak berapa ya? 30 hadis ya. Tuh. Apa hadisnya? Qala Nabi bersabda, beliau berkata, wa azza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami. Ya, kata siapa nih? Kata ya At-Tuwail ibnu Sadiyah. Nah, nasihat ini diberikan dalam riwayat dikatakan Nabi memberikan nasihat ini ba'da sholatil fajri. Ya, setelah sholat subuh. Seperti kita nih Pak. Ya, jadi setelah sholat subuh ya doa Nabi berbalik arah menghadap kepada para sahabat ya pernah memberikan apa? Nasihat di hadapan para sahabatnya itu ya. Coba. Mau'idatan suatu nasihat ya. Tuh. Apa nasihatnya itu? Ya, balighatan. Suatu nasihat yang sangat apa itu? Ya, balighah. Nasihat yang sangat apa? Istilahnya sangat mengena lah. Ya, sangat apa tuh? Bermanfaat. Ya, tuh. Sampai-sampai di sini dikatakan ya, wajalat minhal qulub. Ya, hati kami sampai apa? Bergetar mendengar nasihat yang begini apa nih? Luar biasa. Ya, tuh. Wa zarafat minhal uyun. Ya, dan juga kedua mata kami sampai apa? Meneteskan air mata. Ya, tuh. Fakulna maka kami bertanya, ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah. Ya. Tuh. Ka'annaha mau'izatun muwaddi'un. Ya, seakan-akan ini nasihat adalah nasihat ya yang menandakan kalau kita akan berpisah. Coba. Jadi para sahabat ya ketika mendengar suatu nasihat yang begitu luar biasa, pikiran mereka itu udah lain lagi. Ya, kayaknya Nabi mau meninggal nih. Nasihatnya beda banget sama yang biasa-biasanya bahasa kita tuh. Ya, tuh. Kayak di sini tafsirkan ya, tuh. Fazannu anna dzalika liqarbi mautihi. Ya, mereka mengira kalau Nabi sebentar lagi akan apa? Meninggal dunia. Tuh, ya, tuh. Selanjutnya ya fa'usina maka ya kami memberikan nasihat. Qala Nabi berkata usikum ya aku berwasiat kepada kalian ya apa wasiat Nabi yang pertama bitaqwallah ya nasihat Nabi yang pertama adalah takwalah kalian kepada Allah. Ya, karena yang namanya takwa ini ya merupakan kunci dari segala kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita pengen jadi orang alim disuruh apa Pak? Takwa.
Kita pengen jadi orang kaya disuruh bertakwa. Kita pengen dijadiin segala urusan kita ini mudah, harus apa? Bertakwa. Ya, kita pengen segala hajat kita dipenuhi oleh Allah, syaratnya apa? Takwa kepada Allah. Makanya dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, kata Allah. Ya, wa tazawwadu, dan berbekallah. Wa khairuz zadi, dan sebaik-baik bekal adalah apa? At-taqwa. Ya. Seseorang kalau sudah memiliki sifat ya takwa kepada Allah, maka itu orang akan menjalani hidup di dunia ini penuh dengan hikmah. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari mana yang tidak dia sangka-sangka. Ya, kita pengen jadi orang alim, kata Allah, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Ya, itu takwa. Ya, merupakan apa? Bekal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ya, karena yang namanya takwa itu kan banyak pengertiannya. Pengertian yang sering kita dengar adalah at-taqwa itu imtisalul awamir wajtinabu an-nawahi, kan begitu. Yang namanya takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan-larangan Allah. Ya, itu. Maka pesan pertama Nabi adalah apa? Taqwallah, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah. Ya, as-sam'i wa ta'ah, dengar dan taatlah. Ya, atau patuhlah. Di sini kita disuruh taatlah, patuhlah kepada seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin dalam arti seorang pemimpin yang berada di jalan Allah. Ya, Nabi sudah katakan ketika kita mendapati seorang pemimpin yang tidak taat kepada Allah, apalagi dia menyuruh kita untuk berbuat sesuatu yang dilarang Allah dan dilarang Rasulullah, maka tidak wajib untuk kita dengar dan kita taat kepada pemimpin tersebut. Ya, Nabi sudah katakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, la ta'ata, jangan kalian taat kepada siapa saja ya yang menyuruh kalian untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jangankan pemimpin, Pak, orang tua kita aja kalau menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, enggak wajib kita untuk apa? Turuti perintah orang tua kita. Ya, kan Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka, ya, seandainya orang tua kamu menyuruh kamu untuk apa? Antusyrik bi syai'an, agar kalian berbuat syirik kepadaku, fala tuti'huma, kata Allah. Maka jangan engkau ikuti, jangan engkau taati perintah kedua orang tua kalian, meskipun itu perintah datangnya dari siapa? Dari kedua orang tua. Tapi perintahnya apa? Melanggar perintah Allah, jangan kau ikutin perintah itu. Ya, nah di sini Nabi suruh wasa'i wa ta'ah. Ya, dengar dan taat kepada pemimpin yang berada di jalan Allah. Wa in ta'ammara 'alaikum abdul habasyiyun. Ya, sekalipun ya yang memimpin atau yang memerintah kalian itu adalah seorang apa? Budak yang berasal dari Habasyi. Ya, maaf Pak ya, yang namanya budak kalau itu berasal dari negeri Habasyah, maaf ya, itu budak nggak ada lagi yang lebih jelek dari dia. Ya, budak yang paling jelek itu datangnya dari mana? Habasyi. Ya, tuh. Orangnya bukan hitam tapi hitam banget. Bukan jelek tapi jelek banget.
Ya, makanya Nabi sampai mengatakan al jannatu liman ata'ahu walau kana abdan habasyiyan. Ya, surga itu kata Allah, aku sediakan untuk hamba-Ku yang soleh, sekalipun beliau adalah seorang budak yang berasal dari Habasyi, hitam jelek. Ya, itu. Nah, di sini Nabi katakan, ya, kamu harus dengar dan taat kepada seorang pemimpin, ya, meskipun yang menjadi pemimpin itu adalah seorang budak dari mana? Dari Habasyi. Ya, tuh, jangan kamu abaikan. Wa innahu man ya'si minkum, ya, dan sesungguhnya, ya, seseorang yang hidup di antara kalian setelah aku meninggal nanti fasayara ikhtilafan katsiratan, akan nampak, akan kelihatan nanti banyaknya perselisihan yang terjadi. Coba. Jadi Nabi udah prediksi. Ya, jangankan setelah Nabi tidak ada, sejak Nabi ada saja, Nabi kan pernah berdoa di suatu tempat yang ada namanya di Madinah, ya, yang sekarang diabadikan namanya Masjid Ijabah. Ya, ada 3 permohonan yang Nabi minta. Satu, ya Allah, jangan Engkau jadikan negeri Madinah ini negeri yang tandus. Allah terima doa Nabi. Yang kedua, ya Allah, ya, jadikanlah penduduk ahli Madinah ini yang selalu mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Allah kasih. Nabi minta yang ketiga, janganlah Engkau jadikan orang-orang Madinah ini orang-orang yang selalu berselisih pendapat. Ini yang enggak diterima oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena terjadi setelah peninggal Nabi banyak perselisihan yang terjadi. Ya, padahal Nabi nggak pernah ngajarin. Ya, contoh saja dalam hal memilih siapa yang pantas dan layak untuk dijadikan seorang khalifah sepeninggal Nabi, ya, itu nggak ada yang berani untuk menggantikan posisi Nabi. Ya, di situ adalah yang namanya musyawarah mufakat. Ya, yang pantas dan layak, ya, dicarilah yang paling tua, dicarilah yang paling alim. Di situ yang berhak dan pantas untuk menjadi seorang khalifah menggantikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa'alaikum bisunnati, ya, maka laksanakanlah oleh kalian atas segala sunnah-sunnah yang datang dariku. Ya, jadi perintah-perintah Nabi kita kerjain aja dah. Ya, tuh. Wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Ya, begitu juga sunnah-sunnah. Ya, tradisi-tradisi yang datang dari siapa? Khulafa ar-rasyidin. Ya, Pak. Perintah maulid Nabi mah enggak pernah dulu meringkatkan maulidnya Nabi, enggak pernah Pak Nabi dulu. Ya, wahai para sahabatku, laksanakanlah peringatan maulid setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Pernah ada hadis kayak gitu? Enggak ada. Ya, tuh. Ini sahabat yang punya punya ide, ya, punya fikrah, punya usulan, ya. Kayaknya ini sosok seorang nabi pantas banget dah, layak banget dah kita peringati hari kelahirannya. Untuk apa? Untuk mengenang kebaikan-kebaikannya. Ya, bukan untuk tujuan yang lain. Itu datang dari siapa? Para sahabat, Pak. Ya, jangan dibilang itu suatu bid'ah dolalah. Ya, kan Nabi bilang, "Alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ur rasyidin." Tuh, berpegang teguhlah kalian kepada sunnah-sunnahku dan juga kepada siapa? Sunnah-sunnah dari para khulafa ar-rasyidin. Ya, al-mahdiyyin yang selalu mendapatkan petunjuk tuh. Adwun 'alaiha bin nawajiza. Ya, sampai Nabi, ya, berikan suatu kiasan, ya, perintah-perintah aku dan perintah para sahabatku yang itu khulafaur rasyidin, ya, dikiaskan Nabi suruh kamu gigit benar-benar tuh. Kamu pegang benar-benar
kalau gigit di sini diartikan gigitnya itu menggunakan gigi geraham. Ya, kalau geraham kan kuat tuh gigitnya. Ya, kalau depan, atas, bawah masih gampang dilepas. Tapi kalau udah pakai gigi geraham, itu artinya apa? Benar-benar kita kuat. Jangan gampang, jangan mudah kita apa? Terpengaruh. Ya, kalau sudah datang dari Nabi pasti ada kebaikan. Ya, itu. Makanya selalu Nabi apa? Ikat, pegang kuat-kuat. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian terhadap suatu perkara-perkara yang baru. Ya, Nabi udah nasihatin perkara-perkara yang baru. Ya, artinya perkara yang baru di sini adalah perkara ya mukhalafatul lisyar'i. Ya, perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, kan yang namanya syariat Islam itu ya dalam kehidupan kita menjalani hidup bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji, ya bukan hanya itu Pak, banyak amalan-amalan tuh. Ya, ada satu amalan yang memang Nabi ya nggak kerjain, tapi para sahabat melakukan, maka ini menjadi suatu apa? Perintah juga yang harus kita lakukan. Selama apa? Illam yukhalifus syar'i. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam tuh, ya. Baik. Selanjutnya, ya, fa inna kulla bid'atin dolalah. Ya, karena sesungguhnya setiap sesuatu yang bid'ah itu atau bid'ah yang bertentangan dengan syariat dolalah, ya itu suatu apa? Kesesatan. Ya, ini para ulama Pak, ya ketika menjabarkan membahas dalam hal masalah bid'ah, mereka tidak akan lepas dari 5 hukum. Ada namanya bid'ah yang wajib. Ya, tapi wajibnya ini adalah wajib kifayah. Ya, tuh. Contohnya apa? Di sini disebutkan ya, bid'ah al-wajibah al-kifayah ta'allam al-ilm al-mutawakkif 'alaiha. Tuh, ya, kita belajar suatu ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Saya tanya, dulu pernahkah Nabi dulu pelajarin hadis? Enggak. Enggak ada kan? Yang ada Nabi katakan sumber hukum kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sumber hukum, ya. Berarti kita belajar Al-Quran, belajar hadis bid'ah dong. Ya, bid'ah, emang bid'ah, tapi bid'ahnya yang wajib kita lakukan. Kenapa? Agar kita nggak salah dalam mengambil hukum. Tuh, ya. Yang kedua ada namanya bid'ah. Ya, bid'ah apa itu? Al-muharramah. Ya, bid'ah yang memang haram hukumnya kita lakukan. Ya, apa itu? Ya, yaitu ya al-mukhalafah lima alaihi ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang apa itu? Ya, bertentangan kepada sekelompok orang-orang yang berpegang teguh dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ahlu sunnah wal jamaah, kalian adalah kelompok yang salah. Ini haram kita ikutin pendapat seperti ini. Ya, ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok yang apa? Enggak benar. Emang bid'ah Pak. Zaman dulu Nabi enggak ngelompok-ngelompokin orang, enggak ada. Ya, bid'ah itu. Nah, ketika ada orang yang mengatakan kayak gini, berarti bid'ahnya adalah bid'ah yang dolar. Kalau mengatakan ahlu sunnah, apa sih ahlu sunnah Pak? Ahlu sunnah ay ahlu man, ya seseorang yang ya gemar mengikuti apa yang menjadi perintah Nabi, wal jamaah, dan enggak pernah apa bercerai-berai. Ya, wa'tasimu bihablillahi wala ya tafarraqu, pegang teguh kita tuh, enggak harus saling bercerai-berai. Itu yang tongsul, yang haram. Ada lagi yang makruh. Ya, ini makruh nih Pak, bid'ahnya tapi makruh. Apa itu? Zukhrufatal masajid. Zukhrufal masajid artinya itu dekor masjid. Ya, masjid kita dekornya, pakaiin sesuatu yang ini. Itu sebenarnya bid'ah itu. Ya, bid'ah. Nabi enggak pernah
ya, mendekor masjid yang berlebih-lebihan, tapi dalam rangka untuk memperindah dan menjadikan orang betah di masjid, itu tidak akan menjadi suatu bid'ah. Ya, masa orang sholat di masjid kayak dulu, ya, masjidnya nggak ada ubin di atas batu kerikil gitu, samain kayak Nabi zaman Nabi, nggak bisa. Sholat di sana di budal Islam, kenapa? Sholatnya masjidnya kayak zaman Nabi, sholatnya pakai batu kerikil, nggak pakai karpet, banyak tai onta kanan kiri gitu, nggak bisa. Ya, itu namanya sunnahnya yang al makruh. Ya, betul. Ada lagi al bid'ah al mubahah. Ya, bid'ah yang hukumnya mubah itu at-tawassu fi lazidil ma'akil. Ya, itu memperluas makanan yang enak kita bagiin kepada orang. Ya, itu kita punya makanan, masak sayuran, daging kurban banyak, bagiin saudara-saudara kita Pak yang nggak punya daging. Masak sayur bagiin kuahnya, meskipun kuahnya nggak apa-apa. Ya, itu kan Nabi suruh faiza tabahtum fa aksir ma'aha. Kalau kamu masak banyakin kuahnya. Ya, orang bilang Ustaz masa kita dibagi kuahnya doang, bukan. Ya, orang juga mikir masa sih bagi orang kuahnya doang, keterlaluan. Artinya jangan sampai seseorang itu hanya mencium bau sedap tapi tidak merasakan enaknya masakan yang dimasak. Nah, itu bagian-bagian daripada apa? Bid'ah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, tuh. Jadi Bapak Ibu harus paham bid'ah yang dolal artinya bid'ah yang sesat, yaitu bid'ah yang apa? Yang bertentangan dengan hukum Islam. Seperti orang ngadain ulang tahun pakai joget-joget, ya, tuh pakai ngapa-ngapain itu nari-nari yang seperti di TikTok ini apaan tuh, ya, itu yang bid'ah dolal namanya itu. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena syariat melarang kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, ya cukup 2 hadis ini kita baca. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, gak ada yang tanya dulu ya. Nanti pertanyaan kita buka minggu depan aja. Ya, baik. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita baca sebuah surah Al-Fatihah 1 kali. Dengan niat kita doakan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka